Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kalau kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh kerinduan untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau yang layak dipuji disembah. Suatu pagi hari ini dengan penuh kerinduan, kami datang menghampiri tahta kasih karunia, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ya, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada.
cintakan Yesus, ku mengasihimu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, bagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku kami mengasihimu Tuhan, sebab Kau yang lebih dulu mengasihi kami. Dengan kasih-Mu yang ajaib, Kau yang kami rindu, Kau yang kami nanti-nantikan. Kami mau berdiam di dalam rumah-Mu, di dalam bait-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Kau sungguh baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain hanya Kau. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Kau yang layak dipuji, sembah, ditinggikan selamanya.
kami. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kaki kami. Engkau yang menuntun hidup kami dan membawa kami ke air yang tenang. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau, melakukan nama-Mu Tuhan. Ya Allah, ya kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Engkau yang kami rindu dan nanti-nantikan. Sebab hanya daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami. Hanya daripada-Mu lah segalanya. Sebab semua dari-Mu, oleh-Mu dan kepada-Mu. Bagi-Mu lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, kami menyembah, kami menyembah. Sebab Kau layak dipuji, disembah. Sebab Engkau Allah yang ajaib. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Hanya kepada-Mu kami berharap. Sebab pengharapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Hanya kepada-Mu kami bertanya. Sebab jawaban-Mu takkan pernah salah bagi kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami.
sumber penghiburan kami, Kau sumber pertolongan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, menikmati hadirat-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu, menikmati sukacita-Mu di sepanjang hari-hari kami. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, sebab Kau gembala yang baik bagi kami. Kau yang menuntun, memimpin langkah kami dengan gadamu dan tongkat-Mu. Engkau yang menyertai sepanjang hari-hari hidup kami. Dalam segala keadaan Kau selalu ada. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau yang menopang hidup kami. Engkau yang menuntun, menetapkan langkah kami. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Kami bersyukur. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu. Oh, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah,
memuji, kami tinggikan Engkau, kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau yang menenangkan hati kami. Sekalipun badai di sekeliling kami, sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan, bahkan di hadapan para lawan kami, Engkau ada membela kami, menolong kami, sehingga kami tetap tinggal tenang dalam-Mu Tuhan. Kami nikmati damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Saya katakan Kau gembala kami yang baik. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu dalam-Mu Yesusku. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacita.
Sukacitaku dalam-Mu, aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus. Sekali mari katakan dalam-Mu, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Yesusku. Hanya di dalam-Mu kami aman, hanya di dalam-Mu kami tenang. Hanya di dalam-Mu kami terus menikmati damai sejahtera, sukacita berlimpah. Sekalipun ada banyak perkara yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami, tapi kami percaya kami tak pernah sendirian. Ada Engkau yang menyertai kami dengan gadamu dan tongkat. Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi ini. Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Bapa, terima kasih. Tuntun kami dengan kebenaran firman. Arahkan hidup kami dengan firman, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi terus berjalan di dalam jalan-jalan. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya menjadi gaya hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Pak Ramli ada? Oh, Pak Ramli nggak ada ya? Hari ini Pak Ramli kan ya? Sebentar. Oke, nggak apa-apa. Oke, hari ini saya minum dulu, sorry Bapak Ibu. Kita sudah ada di 2 Tawarik, pasalnya yang ke-6. Cukup panjang ayatnya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku demikian. Nah, dari ayat ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu memiliki kerendahan hati
sikap hati yang benar dari apa yang Salomo ungkapkan ketika dia menyelesaikan bangunan bait suci yang dia kerjakan sekali lagi selama 7 tahun dengan 153.600 orang. Dan apa yang dia kerjakan sepanjang 7 tahun, akhirnya dia mengakui bahwa yang menyelesaikan itu adalah Tuhan sendiri dengan tangannya. Artinya Saul menyadari betul ini sebuah pekerjaan besar, makanya berkali-kali seperti yang kita diingatkan beberapa hari ini, Daud pun sangat menyadari ini pekerjaan yang sangat besar, sehingga dia berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, Salomo anakku itu masih muda. Tetapi kalau kita boleh baca di pasal kemarin, Salomo menyelesaikan dan Salomo menyadari itu semua hanya karena ada tangan kuasa Tuhan yang turut bekerja di dalamnya, sehingga Tuhan sendirilah yang menyelesaikannya melalui Salomo, melalui para pekerja yang ada. Nah, jadi sikap hati inilah yang harus terus kita miliki. Apapun yang dapat kita kerjakan sampai hari ini, itu kita sadari bahwa karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Bukan karena kuat gagah kita. Karena kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 15, di situ kita diingatkan bahwa di luar Tuhan, kita ini nggak bisa apa-apa. Bahkan kalaupun kita merasa bisa melakukan sesuatu di luar Tuhan, itu juga adalah sebuah kesia-siaan. Jadi miliki sikap hati yang terus bersyukur kepada Tuhan, sikap hati yang seperti Pak Boyong sampaikan kemarin, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, sehingga ketika kita dapat mengerjakan bahkan menyelesaikan semua tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, maka kita kembalikan segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Karena segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini hal yang pertama yang kita belajar dari Salomo, memiliki kerendahan hati, bahwa semua keberhasilan yang dia bisa lakukan, itu sesungguhnya Tuhan sendiri yang mengerjakan dalam hidup kita. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku, dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dia yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tata kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Nah, hal yang kedua yang bisa kita pelajari, kembali saya akan baca ulang di ayat 10. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Nah, ini kebenaran yang harus kita pegang teguh, bahwa kita punya Tuhan yang berjanji dan pasti akan menepati. Jadi bagian kita adalah percaya pada janji Tuhan, terus melakukan bagian kita supaya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Jadi bukan hanya meminta dan terus mengingatkan Tuhan untuk menggenapi janji, karena sekali lagi Tuhan itu pasti akan menepati janjinya. Artinya seperti berkali-kali saya katakan, kasih Tuhan memang tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Ketika kita melakukan bagian kita, maka otomatis Tuhan pasti akan melakukan bagiannya.
Contoh, kalau Tuhan berkata, beribadalah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, aku akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Udah, kita nggak usah minta-minta roti makanan kita, nggak usah minta-minta air minuman kita, nggak usah minta-minta supaya kita sehat. Ya kita lakukan aja bagian kita, beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan akan melakukan bagiannya. Ketika Tuhan berfirman, carilah kebenaran dan kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Udah kita nggak usah minta Tuhan tambahin berkat, Tuhan tambahin, nggak usah. Kita lakukan saja bagian kita, melakukan firman, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya semua akan ditambahkan kepada kita. Karena sekali lagi, percayalah Tuhan itu setia. Tuhan pasti menepati janji. Jadi mari fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Yaitu taat melakukan firman. Melakukan kehendak Tuhan. Dan kita akan menikmati hidup benar-benar di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam keberkatan Tuhan. Oke lanjut. Ayat 12, kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadakkan tangannya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel, dan menadakkan tangannya ke langit sambil berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Nah, ini ingat lagi Bapak Ibu ya. Ini pengakuan Salomo yang harus menjadi pengakuan kita dan praktek hidup. Yaitu Tuhan, Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Jadi Tuhan itu pasti akan memelihara perjanjiannya. Tuhan nggak akan ingkar janji. Tapi bagi siapa Bapak Ibu? Bagi kita yang dengan segenap hati hidup di hadapan Tuhan, taat kepada Tuhan. Jadi nggak usah ngotot-ngotot kalau minta doa sama Tuhan tuh Bapak Ibu. Ya sama kalau kita nggak bayar premi asuransi, nggak usah ngotot-ngotot minta polis kita dicairkan, klaim sana, klaim sini. Nggak usah pakai, kami klaim janji Tuhan, kami klaim. Nggak usah. Tuhan kita ini ingat, Tuhan akan pelihara perjanjiannya. Fokus aja sama apa yang kita lakukan. Kita setia nggak lakukan firman Tuhan. Dengan segenap hati nggak lakukan firman Tuhan. Fokus aja dengan hidup kita untuk taat dengan segenap hati kepada Tuhan. Tuhan nggak usah diklaim-klaim janjinya Bapak Ibu. Kalau kita lakukan bagian kita, otomatis. Berkali-kali saya katakan, otomatis. Tuhan akan genapi janjinya. Karena dia akan pegang teguh janjinya. Dia akan pelihara janjinya. Kita saja manusia yang sering ingkar janji. Bahkan ada ayat Paulus pernah katakan kepada anak didiknya, bahkan kalaupun kita nggak setia, Tuhan itu tetap setia. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan salah tafsir ayat ini. Waktu kita nggak setia melakukan firman Tuhan, Tuhan tetap setia dengan janjinya. Bukan setia dengan kita yang nggak setia, bukan. Setia dengan janjinya Bapak Ibu. Jadi itu yang harus kita pahami. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu, tadi sekali lagi tekankan terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu seperti yang terjadi pada hari ini. Ini diteguhkan lagi. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukummu, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Jadi sekali lagi, janji Tuhan itu bersyarat. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tapi benarkah Allah hendak berdiam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Jadi Salomo benar-benar menyadari, mengakui rumah yang megah yang dia buat selama 7 tahun bersama 153.600 orang. Itu pun sebenarnya untuk ukuran manusia memang spektakuler.
Tapi dibandingkan dengan Allah yang maha segala-galanya, rasanya Salomo pun ngeper kecil hati. Masa Tuhan mau berdiam di tempat ini? Padahal langit saja nggak cukup untuk Tuhan. Makanya Salomo hanya menaikkan doa, ya biarlah engkau mendengar doa dari rumah ini. Nanti kita baca. Jadi sekali lagi mari menyadari kalau di dalam Kristus akhirnya Tuhan yang harusnya bisa berdiam di atas semesta, terus Tuhan itu mau tinggal dalam hidup kita, berjalan bersama kita. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya berkali-kali saya katakan satu-satunya bukti Tuhan itu berdiam dalam hidup kita, Tuhan hadir dalam hidup kita adalah ketaatan kita akan firman-Nya. Udah cuman itu menurut saya. Jadi Tuhan hadir dalam hidup kita itu bukan kalau wah merinding-rinding, rasanya aduh hadirat Tuhan kuat. Enggak seperti itu menurut saya. Menyadari, mempercayai bahwa Tuhan mau tinggal bersama kita dalam hidup kita, itu saja sesuatu yang luar biasa. Bayangin sekali lagi rumah yang megah, bait suci yang megah yang Salomo bangun. Itu pun Salomo menyadari, emang benar Tuhan mau berdiam dengan manusia. Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun nggak akan muat. Nah sekali lagi, apalagi kita di dalam Kristus, Allah berdiam dalam kita. Wow, keren banget Bapak Ibu. Jadi makanya jangan sia-siakan hidup kita, jangan eh, memberontak, tapi belajarlah hidup taat, tunduk pada firman, hidup dalam kebenaran. Dan berkali-kali Yesaya 32:17 katakan, ketika kita hidup dalam kebenaran, ya otomatis hidup kita penuh damai, penuh ketenangan, ketentraman, sampai selama-lamanya. Mas saya kan kita sendiri yang nggak taat, kita sendiri yang sering nggak mau melakukan firman, sehingga hidup kita jadi kacau balau. Terus kita teriak-teriak sama Tuhan. Kadang kita bisa kecewa sama Tuhan, kita bisa marah sama Tuhan. Nah yang salah kita, Tuhan juga disalahin. Jadi come on, hari ini fokus pada hidup kita untuk taat melakukan firman. Karena Allah yang maha besar itu ada bersama dengan kita. Karena bukankah Allah yang kita sembah di dalam Yesus bernama Immanuel, Allah beserta kita. Oke, saya lanjut secara cepat karena cukup panjang ayat-ayat ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu dari surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jadi Salomo tetap menyadari rumah bait yang dia bangun itu ya hanya untuk kediaman nama Tuhan, bukan Tuhannya. Karena Tuhannya itu lebih dari apa yang dapat dia bayangkan. Jika seorang telah berdosa kepada temannya lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya dan ia datang bersumpah depan mezbamu dalam rumah ini, maka engkau pun hendaklah mendengar dari surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membahas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepada sesuai dengan kebenaran. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu dan mereka berdoa dan memohon hadiapanmu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel, karena engkau yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka lalu jalani. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusakamu. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa
dan permohonan di rumah ini dengan menadakan tangannya. Karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan pendirian sendiri. Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediamanmu dan yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya. Karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau saja yang mengenal hati anak-anak manusia. Supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat Israel datang dari negeri jauh, oleh karena namamu besar, tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, dari tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umat Israel. Dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumahmu yang telah kudirikan ini. Jadi Tuhan itu Tuhan universal, Tuhan atas semesta. Itu yang juga harus kita pahami. Karena Yesus juga ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah untuk seluruh umat manusia. Ya, bersyukur kita yang sudah meresponi panggilan Tuhan jadi umat pilihan. Tapi sesungguhnya semua orang dipanggil, semua orang mau diselamatkan, tinggal respon hati. Maka sekali lagi kita bersyukur kita menjadi umat pilihan. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya, ke arah manapun kau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari surga doa permohonan mereka, dan kau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Oke, masih panjang, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, tapi dari ayat yang terakhir saya bacakan tadi, ya inilah yang akhirnya dicontoh, ditiru oleh saudara tiri kita untuk berdoa itu dengan kiblat yang tidak berubah. Mau dari penjuru manapun mereka, kiblatnya tetap sama. Tapi sekali lagi bersyukur karena sampai hari ini kita juga tetap melakukan hal yang sama. Cuman kan kiblatnya bukan ke arah mata angin lagi. Karena kitalah bait Allah itu. Allah itu ada di dalam hidup kita, bersama kita. Maka dimanapun kita ada, ya kiblat doa kita kepada Tuhan. Jadi tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari perikop dan pasal yang kita baca hari ini. Yang pertama tadi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Tuhan, yang pertama kita harus rendah hati. Menyadari bahwa semua yang bisa kita kerjakan itu karena Tuhan yang menolong kita, menopang kita, memberkati kita, sehingga kita dapat menyelesaikan segala sesuatu. Andalkan Tuhan. Jangan sombong ketika kita dapat menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Dan yang kedua, Tuhan itu memelihara perjanjiannya. Dia setia, dia nggak pernah ingkar janji. Jadi mari kita juga setia untuk melakukan perjanjian Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga kita nggak akan pernah kecewa, kita nggak akan pernah marah sama Tuhan, karena kita merasa Tuhan nggak genapi firman-Nya. Karena Tuhan pasti dia setia, tinggal kitanya saja. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Istri saya yang lanjut dalam doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami punya Allah yang setia, Allah yang menyertai kami senantiasa. Kami punya Allah Immanuel. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur bahwa kami adalah bait kudus-Mu, Tuhan. Bahwa Engkau memperhatikan dan mengamat-amati setiap hidup kami. Kami bersyukur Engkau ada di dalam kami. Dan kami mau Tuhan, kami juga tetap tinggal di dalam Engkau Bapa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bersepakat Tuhan buat camp pria sejati pada tanggal 11 sampai 13 Maret ini Tuhan. Tuhan tolong buat semuanya Bapa,
apa yang menjadi kebutuhan keperluan untuk camp ini Bapa. Engkau Allah Yehova Jireh yang mencukupkan segala sesuatunya di dalam nama Yesus. Khususnya juga kami berdoa buat setiap murid, buat setiap para peserta, buat setiap pria, setiap suami yang ikut di dalam camp ini Bapa. Biarlah mereka boleh meneguhkan hati mereka Tuhan untuk berkomitmen dan sungguh-sungguh di dalam camp ini Bapa. Mereka boleh menyerahkan hati mereka untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kami menyerahkan setiap peserta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap pemurid. Tuhan juga berkati Bapa. Biarlah setiap pemurid juga memiliki hati-Mu Tuhan untuk mengasihi setiap murid yang dipercayakan. Biarlah setiap pemurid juga boleh mempersiapkan diri. Biarlah ada hikmat-Mu, ada kasih karunia-Mu, Tuhan, ketika pemurid boleh melayani setiap murid-murid dan peserta. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pembicara Bapak, baik Pak Suyono, beserta tim yang lain Tuhan. Biarlah hikmat-Mu juga turun Bapak. Apa yang harus disampaikan, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan pada masa kini Tuhan, saat ini bagi setiap kaum pria Tuhan. Biarlah itu boleh disampaikan oleh setiap hamba-hamba-Mu yang akan menjadi pembicara nanti Bapa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan juga setiap tim kerja yang ada Tuhan. Semuanya Bapa, biarlah boleh bergandengan tangan Bapa. Kami tahu tidak ada satupun yang lebih utama dari yang lain Bapa. Semua ini adalah pekerjaan-Mu. Semua ini adalah pelayanan kepada Engkau. Dan semua ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan camp pria ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bersepakat melepaskan berkat untuk proses kelahiran bagi cucu Koaheng Bapa, yaitu bagi Adi dan Desi, untuk anak mereka yang kedua ini Bapa. Engkau tolong Bapa, dari sejak kandungan Tuhan Engkau sudah memberkati dan bayi boleh bertumbuh dengan sehat, dengan kuat. Gak pada saat rencana operasi nanti tanggal 8 Maret besok Bapak, biarlah semua proses operasi boleh berjalan dengan baik dan lancar di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati tangan-tangan tim medis yang bekerja, baik dokter anestesi, Tuhan tolong, baik perawat Bapak, semuanya. Biarlah kami berdoa juga buat Desi, Tuhan berikan hati yang tenang, pikiran dan perasaannya tetap tenang, bahkan menerima semuanya dengan sukacita daripada Engkau Bapa. Dan kami percaya Tuhan, bayi dan ibu semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah pemerintahan bangsa kami ini boleh tetap maju, boleh tetap jaya di mata dunia. Kami melepaskan berkat keamanan, ketentraman, damai sejahtera Bapak. Segala apa yang dihasilkan dari bumi Indonesia, semuanya dapat dipakai untuk kesejahteraan dari seluruh rakyat Indonesia. Melepaskan berkat bagi setiap pulau-pulau yang ada Tuhan. Terlebih Tuhan kami berdoa biarlah sampai kemanapun firman-Mu tetap terdengar Bapa di bangsa ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami menyerahkan bangsa kami Indonesia yang kami percaya bangsa ini adalah bangsa yang Engkau kasihi juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu kita doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Biarlah hidup kami menyenangkan hatimu, hidup kami menyukakan dan memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, bahkan sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami meresponi itu dengan kami taat kepadamu, setia kepadamu, mengasihimu seumur hidup kami. Dan kami menikmati janji-janji firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, tutup bungkuskan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dan seluruh aktivitas kami. Dan bila hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu, ya kami hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Al-Roh Kudus, menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.